Indonesia dijajah 350 tahun gitu ya. Nah sebenarnya itu fakta yang menyesatkan. Dulu itu anak-anak umur belasan tahun tuh sudah mikirin bangsa dan negara gitu loh. Iya. Sekarang anak-anak umur belasan tahun masih dimanja. 17 Agustus tahun 45 itu yang merdeka itu bangsa atau negara? Kang Asep Kambali, makasih loh. Aduh. Ya. Sama-sama. Makasih ya, oke, bye-bye. Kang, ya. Ini gue sebenarnya udah nulis banyak sih karena banyak pertanyaan. Sebenarnya pengen ngenalin panjang-panjang nggak perlu ya, karena sebenarnya nggak perlu. Yang nonton Geolive itu biasanya pinter-pinter. Udah canggih. Canggih-canggih. Jadi kalau nggak tahu. Iya. Yang penting kan nanti ada title nama gue situ, gampang sih, tinggal Google aja, cari Asep Kambali ya. Enggak, tapi gue kejawab semua. Kenapa disebutkan? Karena akan menjadi bridging. Ya, kenapa? Mungkin kenapa gue pengen nih, selain karena bukan so akrab ya, karena kenal ya. Iya, kita udah kenal jauh sebelum ketemu kayaknya. Ya, betul. Ya, mungkin karena tahu backgroundnya Kang Asep ini kan memang kuliah ngambil ilmu sejarah di INJ. Itu masih UNJ. ada? UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta masih ada? Masih lah. Oh, masih ada ya? Dulu IKIP. Oh, mohon maaf. IKIP Jakarta. Oh, iya. Jadi UNJ. Sebenarnya kalau gue nyebutnya UI dulu, Universitas IKIP. Oh gitu. Masuk IKIP keluar UNJ. Oh, iya. Lalu lanjut di Paramadina, ngambil S2. komunikasi. Korkom. Kalau kita ngelihat relasinya mungkin karena tahu nih gue udah belajar sejarah, gue harus bisa ngomong gitu. Yes, jadi bagaimana mengkomunikasikan sejarah. Oh gitu. Sebenarnya gue tuh dari zaman SMA tuh udah beasiswa hidupnya. Jadi pas ya? S1 PMDK kan, undangan gitu ya. Jadi nggak ada tes apa, masuk aja gitu. Nah S2 juga beasiswa gratis kuliahnya. Jadi nggak ada, iseng aja waktu itu ada beasiswa, gue masuk aja gitu pas komunikasi. Ya lolos gitu, ya udah. Jadi sombong banget ya. Makanya gue teriaknya beda sama angkatan 98 yang lain. Gue teriaknya hidup beasiswa. Bukan hidup mahasiswa gue. Hidup beasiswa gitu. Keren sih. Ya. Karena sosok seperti Kang Asep itu sebenarnya ya walaupun memang banyak ya budayawan, sejarawan, tapi yang cukup hype yang gue banyak ketemu dosen gitu ya, senior gitu. Biasanya mereka ya bilang gue kalah sama lu karena ya lu punya cara gitu ya. Jadi betul. Jadi senior juga bilang ya mesti kayak Kang Asep sih gitu. Mesti kayak lu Sep gitu. Harus ngikutin culture. Betul, percuma tahu informasi, tahu sejarah apapun tapi nggak bisa ngomonginnya, nggak bisa nyampeinnya, nggak bisa mengkomunikasikannya. Kalau kata Nasir Hussein sih, Nes Daily ya, dia bilang masa depan media atau sosial media itu ya sekarang mah video. Jadi lu bisa ngomong, lu nggak bisa konten percuma. Jadi emang mesti konten, mesti mentransformasi apa yang lu mau sampaikan itu dalam bentuk video yang pendek itu gitu. Udah nggak perlu panjang-panjang gitu. Sekarang sibuk sama ini Historia. Ya itu kendaraan utama sih, komunitas pendiri, Historia kan? Indonesia pendiri. Gue sih mendirikan banyak organisasi dan komunitas ya. Hobi kayaknya mendirikan sesuatu. Entahlah. Jadi karena ada sesuatu biasanya ngumpul yuk bikin gitu. Dan lumayan jalan masing-masing. Yang terakhir kemarin habis silaturahmi akbar Asep Sedunia kan. Itu 5.000 Asep. Paguyuban Asep Sedunia. Gue pendiri Paguyuban Asep Dunia. Kemudian itu udah gue ada yang ngurus lah gitu ya. Gue sekarang ketua dewan pengawas aja. Jadi sebagai pendiri lihat dari jauh aja gitu. Nah, terus yang di Clubhouse masih jalan. IGD Clubhouse. Serius? Iya itu masih ketemuan. Jadi 23 Juli kemarin anak-anak ketemuan di nggak boleh sebutin ya. Ketemuan di mall yang di SCBD yang hype situ. Gitu mereka habis ketemuan. Dan itu ada dokter jantung, ada penggerak yang Kak Sili tahu kan, yang Valencia Migranda, dia pendirinya Blood for Life ID. Ada dokter-dokter kece juga pada hadir. Dokter, jadi semua dokter kan gitu. Itu kan terkenalnya di IGD Clubhouse ya, di Clubhouse dulu. Itu masih jalan. Kita mereka juga gitu kok. Kita ketemunya di situ kan, di Clubhouse. Gitu. Banyak lah sama komunitas di daerah, komunitas mereka juga masih jalan yang inisiasinya dari gue gitu. Jadi gue emang senang. Dan yang KHI ini
adalah kendaraan utama. Di samping ada organisasi lain juga yang gue sebagai penasehat, sebagai dewan pakar. Masih jadi ketua museum di Solo? Udah enggak lah. Udah enggak. Itu 2008 kan. Oke. Kepala museum 2008 di Mandiri juga. Itu nanti gue mau nanya soal museum sih, tapi nanti. Gitu. Oke, Kang. Ya kita udah pasti ya gampang lah cari Kang Asep tuh, tinggal browsing Wikipedia aja udah ada sekarang. Keren banget. Gini Kang, kita udah mau 78 tahun nih Indonesia. Ini udah mau masuk HUT RI. Yes. Sebenarnya Kang Asep tahu banget sejarah Indonesia karena it's your thing ya, bidang Kang Asep. Jadi tapi pengen tahu karena tahu cerita-cerita apa sih, fakta-fakta apa tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang mungkin menarik atau mungkin penting untuk viewers tahu gitu tentang kemerdekaan. Iya. Mungkin yang paling umum itu yang orang tahu Indonesia dijajah 350 tahun. Ya. Nah, sebenarnya itu fakta yang menyesatkan gitu. Jadi oke. Kita memulainya luar biasa nih. Jadi gini, menurut interpretasi ya, gue itu justru Indonesia tuh nggak pernah dijajah. Gitu. Jadi Indonesia sebagai negara dan bangsa itu tidak pernah dijajah. Oh ya? Yes. Nah, ini fakta gitu. Jadi 350 tahun dijajah. Kenapa mesti bangga? Kenapa mesti kita keep narasi itu gitu? Tinggalkan, itu udah menyesatkan, itu salah gitu. Kenapa? Coba kita lihat. Itu yang pertama ya, yang kita lihat dari Indonesia merdeka. Apakah kapan Indonesia merdeka? Kita punya istilah negara dan bangsa. Ada dua, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Nah, 17 Agustus tahun 45 itu yang merdeka itu bangsa atau negara? Negara. No, salah. Really? Iya. 17 Agustus itu yang merdeka apa? Bung Karno bangsa. Iya betul. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Iya betul. Siapa Soekarno waktu itu sama Hatta? Bukan siapa-siapa. Mereka hanya eksekutor ya. Mereka proklamator. Jadi bangsa diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Nah, pertanyaannya berarti kan kapan negara diproklamasikan? Kapan negara didirikan? Jadi kalau bangsa didirikan 17 Agustus 45, bangsa, negara didirikan kapan? Nah, ini juga banyak yang nggak tahu. Yorin juga pasti nggak tahu. Mungkin panggilannya apa? Geolifers. Biasanya kalau gue ke TV atau kan pasti ada audiensnya namanya gitu ya. Nggak ada. Mungkin mereka ini. Ya anak-anak muda Indonesia yang tadi cerdas canggih-canggih ya. Coba mungkin komentar sebelum gue jawab nih ya. Kira-kira apa namanya? Ayo, 3 detik berpikir. Berpikir dulu ya. Iya. Kalau 17 Agustus itu bangsa yang merdeka, kapan negara merdekanya, berdirinya? Nah, ini juga pemerintah sendiri, bangsa Indonesia, negara Indonesia yang sekarang memimpin negara ini, mungkin termasuk Pak Jokowi, mungkin bingung kalau ditanya itu. Ya. Nah, padahal ini fakta sejarah. Dan nggak ada yang tahu, jarang. Ini gitu. Fakta atau opini? Fakta. Oke. Fakta. Nah, 17 Agustus bangsa dimerdekakan. Kapan negaranya merdeka? Mau jawab sekarang? Apa saya jawab dulu? Apa Asep aja. Gitu. Gue di sini nggak mau mempermalukan diri juga kan. Oke. Nah, 17 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta memerdekakan bangsa. Di tanggal 18 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai konstitusi. Nah, berarti negara itu baru terbentuk
di 18 Agustus tahun 45. Jadi resmi sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelumnya dia bukan siapa-siapa, atas nama bangsa Indonesia saja. Jadi dia mengatasnamakan berdasarkan dorongan dari ada namanya anak muda Wikana Khairul Saleh gitu. Waktu perumusan proklamasi itu Bung saja yang tanda tangan. Tadinya kan proklamasi kemerdekaan itu mau semuanya mendandatangani, yang hadir sekitar 50 orang. Iya. Ya, seperti piagam kemerdekaannya Amerika Serikat. Ya, semuanya mendandatangani. Ini enggak. Jadi udah repot. Udah Bung Karno dan Bung Hatta saja mewakili kita. Ya, jadi di naskah yang ditulis dengan yang diketik itu berbeda. Nah, jadi kembali ke Indonesia merdeka bangsa 17, negara merdeka tanggal 18. Nah, apakah sebelum 17 Agustus Indonesia sudah ada sebagai bangsa dan negara? Konsepnya sudah ada. Baru konsep. Betul. Berarti yang dijajah bukan bangsa dan negara Indonesia. Yang dijajah itu adalah bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada di Nusantara dan bukan Indonesia. Jadi secara konsep Indonesia itu tidak pernah dijajah. Yang dijajah itu bukan Indonesia. Karena Indonesia belum ada. Kecuali setelah 17 Agustus kita merdeka sudah mendirikan Indonesia, kemudian kita dijajah. Kalau negara lain bagaimana? Sama. Sama. Sama, mereka konsepnya adalah ketika mereka sudah eksis berdiri, dihajar, diambil alih. Nah, itu kan dijajah. Jadi kita nih belum ada sebelum itu. Nah, setelah kemerdekaan baru kita ada agresi militer 1 dan 2. Nah, itu upaya untuk mengambil alih wilayah, dan itu bukan penjajahan, itu peperangan. Ya, karena Belanda mau ngambil alih, kita bertahan, kita melawan. Apakah imperialisme itu menjajah negara apa menjajah sebuah wilayah? Secara geopolitik wilayah dulu, ya, kemudian membentuk jadi de facto dan de jure. Nah, de jurenya kan Hindia Belanda. Betul. Tidak ada Indonesia. Betul. Jadi Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda, Hindia itu ada 2, ada Hindia Timur, ada Hindia Barat. Nah, Hindia Barat itu Bahama, Kepulauan Karibia, Hindia Barat di sana. Nah, kita Hindia Timur. Nah, Hindia Timurnya. Jadi sebenarnya Hindia ini juga menarik. India sebenarnya yang dicari oleh orang Eropa. Karena pusat penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, yang menjadi komoditas utama itu kan rempah-rempah. Nah, penghasil utama negaranya itu adalah India. Nah, orang Eropa tuh menjelajahi bumi itu mau nyari India. Ya, makanya ke Amerika mereka nyasar, disebutnya Indian gitu ya. Terus Hindia ke kita juga sama. Jadi sebenarnya karena nyasar, dikiranya sudah nyampe di India padahal di tempat yang berbeda. Apalagi dulu kan peta belum secanggih hari ini, kompas juga belum. Jadi banyak hal ya. Nah, jadi kembali ke soal penjajahan. 350 tahun itu omong kosong. Ya, itu omong kosongnya dari Bung Karno sebenarnya. Karena itu untuk untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia karena berperang melawan agresi militer gitu. Diberikan semangat sama Bung Karno, jangan mau kita dijajah 350 tahun gitu ya. Jangan mau lagi kita dijajah karena sudah 350 tahun. Nah, itu sebenarnya untuk mengcounter Gubernur Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, De Jong namanya. De Jong itu tahun 30-an sebelum ada krisis di Eropa termasuk ke Hindia. Tahun 30-an itu Hindia Belanda tuh ibu kotanya mau dipindah dari Batavia ke Bandung. Iya. Ya, tahun itu. Nah, jadi si De Jong ini berpidato. Kalau kita sudah 300 tahun berada di sini, maka kita akan 300 tahun lagi berada di masa depan. Nah, Bung Karno tuh mengcounter itu, jangan sampai kita mau dijajah. Dan 350 tahun ini hitungannya nggak pernah ada yang benar. Ya, kalau Belanda tahun kapan Belanda mulai menjajah tidak ada menjajah Indonesia. Ketika Belanda datang ke Batavia wilayah sendiri di bawah kerajaan yang berbeda. Ketika Belanda datang ke Aceh atau Belanda datang ke Bali itu juga
Bali itu bukan Indonesia. Itu gitu. pun terjadi karena beda-beda waktu. Inggris menyerahkan Hindia Belanda terhadap beda periode. Jadi gini, saat Belanda menguasai Jawa, Inggris menguasai Sumatera. Jadi beda-beda. Oke. Jadi tidak ada Indonesia gitu. Makanya tidak ada juga yang namanya pahlawan Indonesia. Ini kayaknya banyak juga yang nggak tahu deh kalau Indonesia tuh nggak cuma dijajah, kata tanda kutip ya, didatengin ya, dijajah. Belanda dan Jepang, tapi juga sempat ada Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis pernah. Kita pernah di Nusantara ini pernah, terutama Jawa pernah dijuduki oleh Prancis, ya. Karena tadi eksploitasi lada dari Banten itu sangat melimpah. Jadi Banten itu pusat penghasil lada terbesar ya. Dan untuk cengkeh dan pala itu dari timur, dari Ambon, ya, dari Banda gitu. Termasuk dari Ternate. Nah, dan memang karena Batavia menjadi pusat hub ya, jadi sebelum ke Eropa semua dari seluruh Nusantara itu dibawa ke Batavia, dari Batavia dikeringkan, di packing, naikkan ke kapal, dibawa ke Amsterdam gitu. Jadi Batavia ini kan selain ibu kota ya dia pusat segalanya gitu. Nah makanya dan Batavia ini paling aman, nggak pernah ada gempa ya di masa itu, dan sampai hari ini paling aman kan, nggak tahu gempanya kapan Jakarta, amit-amit ya jangan sampai gitu. Jadi Jakarta tuh secara hitungan itu tuh paling aman, cuma memang lama-lama tenggelam nih, bener. Jadi kalau kita lihat sekarang dari sungai Jakarta tuh kan yang mengalir sungai dari Gunung Gede Pangrango itu ada 2, Cisadane dan Ciliwung ya. Jakarta ini Sungai Ciliwung. Nah, Sungai Ciliwung ini yang ngalir ke Jakarta itu tidak ada sungai di Jakarta atau Sungai Ciliwung yang mengalir ke laut. Dan ini sejarahnya memang secara karena itu tadi jadi gini, sungai hari ini Jakarta itu semuanya dibuang ke Danau Pluit. Dari Danau Pluit dipompa gede-gede dibuang ke laut. Jadi pintu air Sunda Kelapa itu kalau dibuka, Monas tenggelam sampai Cawan. Oke. Jadi Jakarta ini di bawah permukaan laut sejak lama. Makanya memang banjir bukan karena siapa-siapa ya, memang dari dulu banjir. Makanya si Gubernur Jenderal itu melalui desainer kota Batavia itu namanya Simon Stevin, itu ahli matematika. Dia merancang kota Batavia itu seperti Venesia. Jadi dia bikin kanal atau kanal yang digali. Jadi dia bikin kanal, dikeduk, disodet gitu. Jadi sungai itu dialirkan. Jadi seperti kota air. Ntar dulu. Gitu. Mau gue potong dikit. Kali itu kanal yang digali. Ya itu akronim yang gue bikin sebenarnya. Karena ada sungai, ada kali kan. Gitu. Jadi kalau sungai itu alami gitu, kali ini ya kanal dari gali. Karena memang Belanda itu bangun kanal, menggali kan. Gitu. Nah, jadi untuk menghindari banjir. Nah, cuma sama si Dendos diuruklah kanal-kanal itu. Gitu. Makanya jadilah Jakarta semakin banjir. Jadi karena dulu kanalnya banyak yang yang salah, jadi yang mal area gitu. Jadi mau diperbaikin juga susah ya kalau ngomong. Ya makanya harus ditinggalkan. Jadi memang dipindahkan gitu. Jadi dari zaman Belanda sebenarnya pemindahan ibu kota itu lewat si Gubernur De Jong itu ya kalau nggak salah di periodenya dia tahun 30, makanya dibangun gedung sate di Bandung itu untuk kantornya pekerjaan umum. Ya, Cimahi jadi pusat militer, dibangun tempat militernya dulu. Jadi dibangunlah tempat-tempat nggak jadi pindahnya keburu krisis ekonomi, keburu perang dunia kedua. Iya. Gitu. Nah, zamannya Bung Karno mau dipindah ke mana? Palangkaraya. Ya, keburu ada peristiwa macam-macam pemberontakan termasuk G30S gagal. Ya, terus zaman Soeharto ke Jonggol, ya mau dipindahin, enggak juga. Zaman PSBY juga gitu, ya mau dipindahin. Nah, zaman Pak Jokowi nih berhasil. Dalam arti berarti ini mau memvalidasi bahwa perpindahan ibu kota itu bagus ya? Ya sebenarnya untuk saat ini memang udah benar ya secara keamanan gitu ya. Tapi gue juga ngelihat gini.
di Kalimantan Timur itu tadinya kan dekat pantai, udah digeser sekarang 35 kilo dari pantai. Tadinya dekat pantai loh ibu kotanya. Karena takutnya kena tsunami. Karena ada selat yang terdalam Palung itu ya, Sulawesi itu. Jadi kalau tsunami itu bisa kelibas. Sekarang udah digeser agak dalam. Jadi makin dekat ke hutan. Nah, jadi kembali ke tadi yang soal penjajahan. Jadi Indonesia sebagai negara dan bangsa tidak pernah dijajah. Ya. Yang kedua, merdeka Indonesia secara bangsa itu 17 Agustus dan 18 Agustus itu kemerdekaan negara Indonesia. Jadi bangsa dan negara merdekanya beda. Entah kenapa sampai hari ini dilempengin aja udah 17 Agustus gitu ya. Tanpa kita memahami, dan yang paling menyedihkan itu setiap 17 Agustus ya kita cuma itu panjat pinang balap karung makan kerupuk gitu. Harusnya ngapain, Kang? Nah, itu kan pembodohan massal itu namanya. Nggak bikin anak-anak muda belajar sejarah. Yes, betul. Nggak bikin anak muda makin mengenal para pahlawan kan. Iya, dan itu penting ya. Ya, setiap hari Kartini kita lomba gede-gedean sanggul sama kebaya. Kartini tuh nangis kalau dia masih hidup saat ini tuh ngelihat kita. Untuk apa gitu ya? Ngapain itu nggak penting gitu. Benar. Ya. Terus ada kemerdekaan ada momen sejarah lain kita merayakan itu cuman kayak gitu. Nggak ada dengan memaknainya dengan benar gitu. Makanya 17 Agustus tahun ini kita mau bikin apa, Kang? Napaktilas Proklamasi. Kita mau bikin nah ini juga kita sedih dan mungkin ini pertama kali gue sampaikan di forum ya. Setiap Hari Pahlawan itu dirayakan bareng-bareng oleh Kemensos karena Kemensos yang bikin logo Hari Pahlawan. Setiap Sumpah Pemuda yang bikin momen ini adalah Kemenpora. Dia bikin logo Hari Sumpah Pemuda dan kita merayakannya. Setiap Kebangkitan Nasional, ya ini ada momen kan sejarah Kebangkitan Nasional, kita punya Hari Kebangkitan Nasional itu dirayakan oleh Kominfo, walaupun nggak nyambung sebenarnya ya. Logonya dibikin sama mereka, kemudian dirayakan bersama-sama dan kadang juga nggak ngerti ngerayainnya apa gitu, ya. Jadi cuman hingar-bingar ada logonya pesta rakyat paling gitu. Jadi kita ini nggak memaknainya dengan mendalam ya. Dan rata-rata perayaannya ahistoris. Ya ahistoris. Hanya euforia aja akhirnya. Tidak sesuai sejarah gitu. Jadi kayak kemerdekaan Indonesia dirayakan di Istana Merdeka. Salah. Kenapa dinamakan Istana Merdeka? Karena saat Bung Karno kembali dari Dalat, Bung Karno berpidato di tempat itu dan semua orang teriak merdeka. Jadi makanya dinamakan Istana Merdeka. Itu sebenarnya kantornya Gubernur Jenderal. Ya, rumah dan sekaligus tempat tinggalnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Gitu ya. Jadi kemudian dijadikan Istana Merdeka ya gara-gara Bung Karno berpidato di sana pada saat Hari Kemerdekaan. Dan di situ pula tempat diserahkannya kedaulatan ya oleh Belanda tahun 49 gitu. Nah, jadi harus merayakan kemerdekaan itu di Tugu Proklamasi. Tempat dideklarasikannya atau diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi juga ya. Banyak yang salah termasuk Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional dirayainnya di GBK sama Pak SBY. Gitu. Kalau Pak Jokowi biasanya ngerayainnya di Istana Merdeka atau di Bogor gitu ya, bikin pokoknya perayaan-perayaan momen sejarah ini nggak karuan. Ya. Nah, Sumpah Pemuda juga dirayakannya di istana, bikin pesta rakyat, ya, bikin video mapping gitu. Jadi nggak kena momennya, apa yang mau direfleksikan, apa yang mau diretrospeksi. Ya. Nah, harusnya Hari Kebangkitan Nasional itu di Stovia. Stovia sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional. Nah, Pak Jokowi sampai hari ini nggak pernah dia ke museum itu. Iya. Setiap Sumpah Pemuda kita merayakannya tidak di Museum Sumpah Pemuda, padahal ada Museum Sumpah Pemuda, tempat anak-anak usianya belasan tahun, pelajar, dan dia anak kos-kosan. Dia mendeklarasikan Sumpah Pemuda itu di dalam kos-kosannya. Ya kos-kosan itu sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda. Dan Pak Jokowi belum pernah ke situ. Jadi makanya gue nantang di Instagram itu, gue mau challenge Pak Jokowi tantang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ke momen kemerdekaan ini Pak Jokowi ke situ nggak sih? Karena sudah 10 tahun Pak Jokowi nggak pernah ke situ. Sejak dia jadi presiden, Pak Jokowi beli sepatu viral, sepatu yang putih hitam itu ya. Pakai jaket bomber viral. Bomber viral, beli kopi viral.
Ya pokoknya kemana-mana bawa Jan Etes, beli apa jadi viral. Kenapa nggak Pak Jokowi ke museum bawa Jan Etes? Biar museum kita dikunjungi, ini kan kebudayaan merana museum kesepian. Berhantu ya. Tikar kebudayaan sejarah itu ditinggalkan. Betul. Ya, dibikin kita ini nggak peduli meninggalkan sejarah. Kalau kata Bung Karno kan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah lah. Terbukti kita ini hari ini meninggalkan sejarah, ya, dan hati-hati gitu. Di balik perjuangan komunitas Historia Indonesia menyadarkan anak-anak, membangun awarenessnya untuk belajar sejarah. Jadi awalnya KHI itu didirikan supaya anak-anak suka sama sejarah, karena awalnya kan boring tadi. Makanya gue cari formula. Kalau dengerin guru baca buku itu membosankan, ngantuk. Makanya gue bikin yang namanya metodenya empirik, ya. Jadi mengunjungi langsung situs sejarah. Ya, jadi komunitas historia membuat formula langsung ke tempat sejarah, karena kalau kita langsung ke tempat sejarah akan lebih dikenang, melekat, ya, nggak akan lupa. Jadi kayak misalnya kita kemana jalan-jalan pasti itu akan teringat, tapi kalau baca buku mungkin bisa lupa. Gitu. Nah, jadi gue calon guru sekolah di jurusan pendidikan sejarah, gue lihat anak-anak gak suka sejarah, jadi kayaknya useless. Ngapain gitu? Akhirnya gue bikin komunitas Historia Indonesia ini sebagai tempat gerakan sosial propaganda untuk bikin supaya anak-anak suka sejarah. Nah di 2006 yang tadinya cuma pengen anak-anak suka sama sejarah, setelah itu apa? Gitu. Nah akhirnya visi kita berubah dari yang tadinya bikin supaya sejarah jadi menarik, kita merubah visi kita jadi untuk membangun nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Karena dengan belajar sejarah kita akan makin cinta sama negara ini. Betul. Gitu. Nah persoalannya kan terbalik, justru yang diwajibkan oleh negara adalah matematika, ya, fisika, bahasa Inggris, kimia yang kayak gitu, dan tidak mewajibkan sejarah gitu. Direktorat Sejarah sama Nadiem dihilangin tahun 2020. Padahal itu adalah itu sebenarnya fundamental untuk membangun integritas seseorang ya sebenarnya. Karena ketika dia belajar sejarah, dia ngerti perjuangan tokoh-tokoh di belakang kemerdekaan tersebut. Dan kalau cintanya sudah dibentuk untuk dia menyakiti negaranya, bangsanya kan semakin minim ya gitu. Ya kenapa sekarang banyak anak muda, banyak para pemimpin kita yang cenderung destruktif gitu ya? Karena mereka nggak paham, karena mereka tidak terlibat secara emosional, mereka tidak memahami narasi, makna, emosi, perjuangan di masa lalu. Sekarang apakah di pelajaran matematika diajarkan tentang cinta tanah air? Apakah setelah orang jago belajar kimia, bikin bom, dia cinta sama negara? Betul. Jadi tidak diajarkan di mata pelajaran itu. Iya. Makanya Indonesia itu ngejar calistung, baca tulis hitung. Itu sebenarnya sistem pendidikan kolonial supaya membantu penjajah Belanda. Ini kan politik etis, membantu penjajah Belanda untuk memudahkan penjajahannya itu dengan mendidik anak-anak, diberikan pendidikan itu kan. Nah cuma ada anak-anak yang kuliah di Stovia itu tersadarkan, oh ternyata negara kita ternyata bangsa kita terjajah. Jadi kesadaran mereka bahwa mereka terjajah itu karena mereka berpendidikan. Jadi kalau nggak berpendidikan, nggak sadar dieksploitasi, nggak sadar disiksa, tuh nggak sadar mereka. Baru ada dignity itu karena kita orang sini, kita lahir di sini. Kenapa orang lain? Kenapa orang kulit putih yang memimpin? Kenapa Belanda yang menguasai kita dan seterusnya? Jadi kesadaran itu karena ada tadi pendidikan. Maka mereka berpikir kita mesti bangkit. Gitu. Masuk akal. Nah, di pemikiran untuk bangkit itu mereka nggak bisa. Guys, kita yang kuliah di Stovia ini anak orang kaya, orang tua kita bupati, camat, demang, kepala polisi dan seterusnya. Nah, kita yang bisa kuliah di Stovia ini adalah orang kaya, orang tua kita. Masih banyak yang nggak bisa sekolah. Nah, makanya si Dr. Sutomo dan kawan-kawan para mahasiswa di Stovia ini berpikir kita mesti bisa menyekolahkan mereka yang tidak bisa sekolah. Gimana caranya? Kita mesti ngumpulin duit. Bikinlah yang namanya crowdfunding gitu. Budi Utomo itu sebenarnya simpelnya adalah crowdfunding, sama seperti kitabisa.com. Jadi ngumpulin dana untuk supaya bisa menyekolahkan anak-anak. Nah, siapa yang mereka palak? Orang tuanya yang bupati-bupati itu, orang-orang kaya itu. Jadi mereka palakin orang tuanya.
jadi duit, dan duitnya itu buat beasiswa yang nggak bisa sekolah. Jadi Budi Utomo adalah crowdfunding yang 20 tahun kemudian di tahun 1928 anak-anak muda yang udah terpelajar terdidik ini yang umurnya belasan tahun ini, makanya ada siapa tuh Keisa ya di wawancara si Marlo ya. Dia di YouTube gitu. Dia songong gitu kan, dia nggak kayak nggak punya etika. Terus adalah terserah nanti mau dimasukin apa. Ada namanya Chris Hatta ya, kayaknya public figure dia karena udah centang biru. Masukin juga dong. Ya. Terus di situ dia komen, "Woi jangan dibully gitu dong, kasihan dia masih kecil." Buset dah. Udah 21 tahun dianggap masih kecil. Ya, ini dulu anak umur belasan tahun pelajar mendeklarasikan Sumpah Pemuda di dalam kos-kosannya. Makanya gue suka nanya, kalau sekarang ada anak kos-kosan umurnya belasan tahun, ngapain di kos-kosannya? Ya, jadi dulu itu anak-anak umur belasan tahun tuh sudah mikirin bangsa dan negara gitu loh. Iya. Sekarang anak-anak umur belasan tahun masih dimanja. Karena itu ya, karena mereka tuh tidak pernah belajar, tidak pernah secara emosional belajar mengenai sejarah itu sendiri ya gitu. Betapa tanah yang mereka tempatin sekarang tuh untuk dapetin kita tuh hari ini, dapetin kemerdekaan yang mereka dapetin tuh susah payahnya setengah mati, bukan setengah mati, mati-matian. Iya. Malah gitu. Iya, karena gini, anak muda zaman dulu itu terdidik oleh lingkungan, oleh kondisi, terlatih. Jadi makanya gue percaya kalau yang namanya mental dan fisik yang tangguh itu tidak dilahirkan dari kenyamanan. Ya, perlu latihan, perlu upaya. Jadi seseorang yang terlatih, terdidik, terlatih itu dia akan punya mental baja, mental tangguh. Betul. Makanya kalau kata Renald Kasali ada namanya generasi stroberi. Di luar terlihat menawan, cantik, anggun, ganteng, tapi di dalam dirinya rapuh. Mudah menyerah, mudah putus asa. Dia punya konsep bagus, brilian, tapi iniin sedikit sama pimpinan saya, tersinggung langsung. Ya, mental health langsung kena gitu. Karena itu tadi ya, dia menawan indah di luar, rapuh di dalam. Nah, itulah yang terjadi hari ini karena kurangnya latihan, kurangnya pendidikan, kurangnya training, kurangnya itu sehingga bikin mereka tuh jadi kayak rapuh ya. Rapuh, nggak punya kekuatan, nggak bisa stand out gitu. Dulu tuh gila, sekarang kita belajar bisa dari internet, dari apapun ya, tapi ini masuk akal karena kalau kita lihat orang-orang zaman dulu yang berjuang untuk kemerdekaan, itu mereka bahasa bukan cuma bahasa Inggris yang mereka kuasain, tapi bisa sampai 4 sampai berapa bahasa gitu. Belanda, ya. Dan kita kan mikir sekarang kayak belajar dari mana nih orang-orang kayak pejuang-pejuang zaman dulu gitu ya. Kita sekarang bisa belajar bahasa Inggris lewat internet, tapi payah semua, mohon maaf gitu. Ketika kita melihat perbandingan ya, mereka yang terbatas gitu untuk belajar, tapi kok bisa belajar begitu banyak bahasa gitu. Karena kondisi itu sendiri yang membuat mereka pengen, gue harus bisa nih gitu. Jadi gini, mereka walaupun lingkungan serba terbatas, semua serba terbatas, tapi tidak membatasi mereka untuk bisa menembus cakrawala tadi. Jadi membuka alam pikiran, open minded tadi ya, terus dan mereka melalui buku. Gak ada lapar gitu ya. Seperti Kartini. Ya, jadi seperti Kartini itu dia bisa menembus dunia ya karena dia jendelanya lewat buku dan majalah. Dia berlangganan majalah dan orang kaya dia. Iya sih. Ningrat. Dia bisa belajar itu karena politik etis. Dia bisa sekolah di sekolah Belanda, bahasanya Belanda, makanya dia bisa bahasa Belanda. Gitu ya. Dia bisa berlangganan majalah bulanan dari Eropa, dari Belanda, ya karena dia orang kaya. Dia bisa beli koran, dia sangat terbuka ya karena itu tadi dia dibatasi, tapi dia tidak dibatasi membaca. Jadi dia dibatasi ruang geraknya secara fisik, tapi pikirannya, alamnya itu kemana-mana. Makanya Kartini sangat open minded, sangat terbuka, sangat egaliter dia dibandingkan perempuan Jawa lainnya gitu. Nah, jadi makanya gue suka kesel gitu kalau ada tadi perayaan Kartini, ya lu semua orang berlomba-lomba bergaya mirip Kartini. Ya. Kenal nggak sih Kartini itu kayak apa? Betapa tomboynya itu perempuan. Gitu. Nah, makanya akhirnya kan saat Kartini bermimpi ingin kuliah di Belanda.
dilarang sama orang tuanya. Nggak usah gitu. Saat ya udah kalau gitu nggak usah di Belanda, di Jakarta aja deh kuliah keguruan. Dia pengen jadi guru, dilarang juga. Ya, nggak boleh. Akhirnya dia dinikahkan, jadi istri keempat Bupati Rembang. Makanya perempuan kalau masih merayakan Kartini harus mau di madu. Ya, Kartini aja jadi istri keempat gitu. Ya, nah jadi merayakan Kartini tapi nggak paham sejarahnya gitu. Nah, maka kalau teman-teman merayakan Kartini, yang terpenting itu adalah pelajari perjuangan Kartini. Kenapa Kartini sampai rela ikhlas dia dijadikan istri keempat? Dia meninggal beberapa saat setelah melahirkan anaknya gitu ya. Dan ada banyak, dia diracun, dia macam-macam lah. Dan kalau lihat tulisannya dia, itu surat-suratnya itu keren banget. Ya, jadi dia sangat, wah pokoknya kalau baca surat-suratnya sekarang udah di bahasa Indonesia kan, ya, tadinya bahasa Belanda, itu pasti merinding. Dan coba deh baca itu, dan itu sangat yang disebut emansipasi itu menurut Kartini itu tidak seperti yang kita pahami sekarang. Mungkin harus diganti, bukan merayakan Hari Kartini, merayakan Hari Kesedihan Kartini. Ya mungkin semangat perjuangan ya. Semangat perjuangan Kartini gitu. Karena kan dia sebenarnya berjuang dalam dirinya. Iya. Ya dia pengen terdidik ya. Pengen terdidik. Sama seperti Dewi Sartika. Nah, ini ada yang memplesetkan sebenarnya Dewi Sartika, Kartini, pahlawan-pahlawan pejuang wanita di masa lalu itu dia berjuang sebenarnya bukan ingin setara dengan laki-laki. Betul. Tapi mereka berjuang ingin seperti gini. Ketika misalnya suaminya pejabat gitu ya, kan istri malu dong kalau nggak bisa berbahasa Belanda seperti suaminya, nggak bisa berbicara seperti suaminya. Dan apa yang dilakukan Dewi Sartika? Dia bikin sekolah gratis bagi anak-anak Bumi Putra. Yang diajarkan tuh apa? Masak, bikin nasi goreng, jadi seorang istri harus bisa memasak. Jadi ini yang kemudian narasi sejarah itu dibikin seolah-olah gitu. Padahal sebenarnya Kartini itu simple. Dia tuh mendidik anak-anak itu bahwa kalian harus bisa berbahasa Belanda, kalian harus bisa berpendidikan seperti suami gitu, harus bisa menjadi seorang ibu ya. Menjadi orang yang memang bisa diandalkan ketika menjadi seorang istri itu gitu ya. Nggak hanya sekedar diam gitu ya. Tapi ya ketika berjalan dengan suami dia setara, sejajar, dia punya predikat yang sama. Jadi dia terpandang sebagai seorang perempuan itu. Value-nya ada sebagai pribadi. Karena saya yakin ada banyak pekerjaan yang nggak bisa dibandingkan. Misalnya jadi pengeboran lintas lepas pantai, kan kasihan kalau perempuan beneran ada kayak begitu. Walaupun mungkin ada, tapi ya itu urusan laki-laki. Benerin genteng di atas ya itu laki-laki gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang secara kodrati ya perempuan di levelnya, laki-laki di levelnya gitu. Iya. Dan itu bukan berarti tinggi rendah. Gue setuju kok. Itu cuma penempatan aja. Gue rasa pejuang-pejuang feminis yang bener ya, kalau kita merucut ke belakang gitu, mereka sebenarnya bukan minta biar bisa sejajar dengan laki-laki, bukan. Sebenarnya ada hal-hal yang memang secara kodrat memang tidak bisa dirubah. Itu gue setuju banget, Kang. Tapi lebih ke kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa jadi CEO, maka siapapun bisa jadi CEO, perempuan juga bisa. Itu nggak masalah, dan itu kan sudah banyak sekarang. Presiden juga demikian gitu kan. Jadi menteri juga udah banyak. Artinya perempuan juga bisa gitu. Iya, kan laki-laki juga boleh dong kerja di salon gitu ya. Boleh banyak, sudah banyak kan gitu. Cuma memang ya ada pekerjaan-pekerjaan yang Kartini dan Dewi Sartika maksud itu adalah misalnya ya di masa itu yang membentuk karakter anak itu adalah ibu gitu. Nah, itu juga disadari sama mereka. Jadi yang membentuk karakter anak itu adalah ibu. Dan itu kodrati ketika dulu zaman prasejarah yang ngurus anak tuh ya ibu. Karena bapak atau suami itu dia berburu. Ya, di film Hollywood kan udah banyak tuh ya. Anak paling gede yang sudah dewasa ikut bapaknya berburu. Ya. 1 bulan 2 bulan itu di luar sana tanpa pulang. Nah, ibu yang bersama anak paling kecil di rumah. Iya. Ya, yang berperang itu laki-laki gitu. Jadi zaman prasejarah begitu. Nah, ibu
di rumah bersama anaknya. Walaupun ada banyak pejuang perempuan juga yang berperang, perempuan yang kepala suku ada. Ya, Malahayati salah satunya ya. Yang sekarang gue lagi diminta nih untuk teaternya. Oh ya? Malahayati teater, film lagi. Keren tuh perempuan. Proses. Gitu. Nah, iya. Marcella yang lagi garap, Marcella Jalianti. Itu jadi kembali ke sejarah tadi. Jadi sebenarnya penting bahwa kita mesti paham sejarah, nggak mesti detail ya. Tapi sejarah-sejarah yang menjadi milestone dari terbentuknya negara ini penting ya, bahwa yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara ini tidak hanya orang Islam gitu ya. Tidak hanya kelompok agamawan atau santri atau ulama gitu. Tapi yang berjuang mendirikan bangsa dan negara ini semua umat, semua etnis, semua bangsa gitu. Maka kita punya pahlawan seperti TB Simatupang, ya Nasrani. Kita punya Adi Sucipto Nasrani. Kita punya Janda Sudirman yang sangat taat Muslim ya. Dia seorang Muhammadiyah. Gitu. Jadi banyak banget pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang pendiri bangsa ini yang mendirikan negara ini dari berbagai kalangan gitu. Makanya kita yang Muslim, saya Muslim, jangan sampai kemudian kita mengklaim bahwa hanya kita umat Islam yang berjuang, enggak. Ya, semua umat, semua etnis, bahkan ada Sugiya Pranata, ya, seorang pastor, dia berjuang untuk bangsa dan negara, ya dia sampai gugur gitu. Dan ada juga pejuang dari Chinese namanya Laksamana John Lee. Ya, dia seorang pejuang kemerdekaan dan dia pahlawan nasional. Laksamana John Lee dari Chinese gitu. Ada di dunia modern ada Suhoki ya? Ada Suhoki gitu ya, seorang aktivis. Banyak sekali yang ternyata bahwa negara ini dirancang, dirumuskan oleh orang-orang yang berbeda gitu. Ya, ada namanya Yap Chuan Bing, perumus Undang-Undang Dasar 45. Dia menyusun Undang-Undang Dasar 45. Namanya Yap Chuan Bing. Banyak sekali gitu, dan itu dari Chinese gitu ya. Nah, kenapa kemudian sekarang makin meruncing tajam ada istilah asing dan asengnya? Itu karena tahun 2019 Pilpres gitu ya. Jadi atau 2017 Pilkada gitu ya, membawa politik identitas dan itu yang sangat disayangkan sekali kan. Makanya sebenarnya istilah pribumi dan non pribumi itu sudah tidak ada. Sudah tidak boleh lagi digunakan karena tidak ada yang asli. Ya, betul. Tidak ada yang asli. Kalau tadi saya bilang kan 17 Agustus 1945 itu berdirinya bangsa kemudian negara di tanggal 18 Agustus. Itu adalah momen penting. Nah, berarti sebelum itu belum ada Indonesia, ya. Nah, siapa yang mendirikan Indonesia? Termasuk orang Tionghoa, termasuk juga orang Arab. Ya. Sumpah Pemuda itu momen anak-anak muda mengimajinasikan tentang suatu bangsa yang baru. Ya, jadi bayangin anak-anak muda itu mengimajinasikan, kalau kata Benedict Anderson, imagine community. Jadi bangsa ini adalah imajinasi. Iya. Indonesia itu, dan saya selalu berkali-kali bilang bahwa Indonesia itu nggak ada sebenarnya. Ya, kebudayaan Indonesia juga nggak ada. Apakah rendang kebudayaan Indonesia? Bukan. Apakah ayam betutu itu kebudayaan Indonesia? Bukan. Itu adalah kebudayaan daerah. Nah, puncak-puncak kebudayaan daerah itu yang disebut kebudayaan Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu hanya ada di kepala kita. Jadi kalau di kepala kita nggak memikirkan tentang Indonesia, Indonesia nggak akan ada. Nah, makanya pemikiran itu mesti dipelihara. Visi, konsepsi, definisi ya tentang Indonesia itu harus ada di kepala kita dan harus sama. Nggak boleh beda. Makanya kata Pak Jokowi, isi kepalanya orang Aceh sampai Papua itu harus sama, nggak boleh beda. Karena kalau beda bakal ada disintegrasi, bakal ada separatisme. Karena pemikirannya udah beda, seperti yang terjadi di Papua hari. Iya. Nah, itu harus dipelihara. Nah, dipeliharanya melalui apa? Pembelajaran sejarah. Ya, sejarahnya nggak diopenin. Saya sedih nih, Menteri Nadiem Makarim menghapus direktorat sejarah, direktorat museum. Ya, pelajaran sejarah semakin berkurang. Artinya kita akan semakin terjerumus
Sudah pernah dikomunikasikan? Udah berkali-kali itu, tapi kadang mungkin sampai, tapi kadang mungkin nggak peduli, macam-macam lah. Ya, apalah saya gitu ya, apalah daya saya, hanya kekuatan netizen ini. Ya, harus digelorakan gitu, dan ya netizennya juga nggak paham kan, netizennya juga nggak terlalu ngerti, nggak terlalu mau memperjuangkan. Urusan sejarah ini kan urusan kesekian. Yang penting besok makan apa. Ya, orang luar negeri mikirin museumnya baik. Ya, mereka berpikir kapan besok mungkin kita ke museum jalan-jalan. Padahal gue nggak tahu ya, tapi gue ngerasa gue pribadi kalau misalnya nonton dokumentasi sejarah, gue tuh bisa sampai nangis karena gue ngerasa ini aja gue sampai merinding ya, karena gue ngerasa setiap kali gue lihat dokumentasinya gitu ya, berita-berita dengan foto-foto dan video-video lama, gue ngerasa kayak gila gue nih gak ada apa-apanya, dan itu membangkitkan semangat hidup. Dan jadi kalau misalnya sampai ada ya entahlah siapa yang mungkin merubah kepentingan pelajaran sejarah itu menjadi kesekian, itu salah banget, karena sebenarnya untuk membangkitkan semangat anak-anak muda sekarang itu ya harus banget nonton sejarah, karena gue ngerasain sendiri gitu ketika gue nonton dokumentasinya, gue ngerasa kayak oh my god, mereka gila banget ya, kalau gue bisa nih, gue bisa berpikir seperti itu, gue bisa punya semangat seperti itu gitu. Nah 2006 itu gue punya quote, untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jadi sesimpel itu. Makanya dalam kajian intelijen strategis, KIS, ya, dalam ilmu militer, ilmu intelijen, itu untuk menghancurkan, untuk menguasai satu wilayah, satu bangsa atau negara, itu nomor satu itu adalah kuasai geografinya. Nomor satu. Jadi secara geografi, di mana lokasi objek vital, gudang persenjataan dan sebagainya itu kuasai, udah tahu tinggal kirim misil atau rudal atau apapun, atau kirim pasukan, kan mudah karena kuasai secara geografi, kita udah menguasai kan secara letak. Nah yang kedua, kuasai atau musnahkan sejarahnya. Jadi musnahkan museumnya, seperti di Irak tuh kan dihancurkan tuh waktu Amerika masuk, ya. Bakar buku-buku sejarahnya gitu. Bikin mereka tidak paham lagi tentang masa lalunya. Supaya dibentuk jadi negara baru nantinya gitu. Iya, gue jadi teringat, ini intermezzo sedikit. Gue jadi ingat sedikit, gue lupa dengar dari mana, tapi sebenarnya kebudayaan yang Jepang miliki itu sebenarnya punya Korea. Itu kurang lebih mirip. Oh gitu ya. Katanya tuh Jepang mencuri kebudayaan Korea karena Korea tidak cukup kuat untuk mempertahankan kebudayaannya sampai akhirnya Jepang lah yang akhirnya ya kayak Malaysia sama Indonesia lah gitu, ngomongin rendang. Katanya mereka begitu ya, nggak tahu ya, tapi itu masuk akal sih. Iya, kalau ditelusuri secara mendalam dan tadi historis gitu, sebenarnya banyak contoh yang mencengangkan gitu ya, kayak Belanda mengklaim bunga tulip gitu ya, padahal kan bukan punya mereka. Ya, kayak bunga. Jadi sama dalam konteks Indonesia juga banyak hal yang kita klaim sekarang jadi milik kita gitu ya, atau orang Betawi ya, orang Jakarta merasa memiliki, ternyata itu bukan punya kita gitu. Misalnya contoh Tanjidor gitu ya, itu kan punya Betawi kan gitu ya, tapi itu bukan kebudayaan Betawi, itu kebudayaan Belanda. Belanda yang bawa Tanjidor itu. Gambang kromong itu bukan yang punya orang Betawi, itu punya Cina, itu budayaan Cina. Keroncong itu punyanya Portugis, bukan orang Betawi. Ondel-ondel Cina. Ya. Panjat Pinang itu juga dari Cina, zaman dinasti Qing dan Han. Ya. Dibawa, ada namanya upacara festival hantu. Ya. Ribuan orang meninggal di zaman dinasti Qing dan Han di Tiongkok, dan itu diharamkan. Panjat Pinang itu nggak boleh dilakukan karena ribuan orang meninggal. Nah, Panjat Pinang itu dijadikan tradisional, ya, dijadikan tradisi oleh Belanda untuk merayakan hari lahirnya raja atau ratu Belanda. Jadi momen sejarahnya mereka gitu ya, ada kayak berdirinya kota Batavia. Nah, itu dirayakan dengan Panjat Pinang. Jadi Belanda meminta kita anak-anak Bumi Putra main itu. Taruhlah keju, kemeja di atas, karena kita nggak bisa pakai baju yang bagus kan, dari kain terigu kita kan dulu. Jadi
buat mereka itu wah lux zaman itu kan. Nah Belanda duduk nonton mereka yang melorotin kolor, kotor-kotoran gitu kan. Ya Tuhan, Itu pelecehan, sedih sih. itu penindasan. Iya, betul, Makanya buat gue panjat pinang balap karung itu nggak matters, nggak penting. Itu yang menindabobokan kita, jadi nggak belajar sejarah. Itu yang bikin kita jadi kehilangan arah hari ini. Ya udah kita akhirnya nina bobo kan. Ya udah kita yang ada gium yang lalu biar berlalu, kita cari yang baru. Jadi menjadikan kita jadi nggak usah belajar sejarah udah. Okay. Nah bayangin tiba-tiba ada sosok ulama nih. Patimura itu nama sebenarnya adalah Ahmad Lusi. Dia adalah seorang Muslim. Dan karena kristenisasi kemudian jadi berubah jadi Thomas Matulesi. Yang ngomong itu orang pemuka agama Islam. Yang dengerin umat Islam yang mohon maaf barangkali kita dangkal informasi sejarahnya. Jadi ikut aja, percaya aja kan. Padahal orang Ambonnya sana, keluarganya sana juga, ya gue ini Kristen kenapa jadi Islam ya lulur gue gitu. Sama kayak waktu gue ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk merumuskan uang NKRI, ya, jadi gue ini adalah tim perumus uang NKRI yang milih-milih pahlawan itu gue di uang rupiah itu. No, keren banget sih Kang. Ya. Jadi bayangin, ketika Cut Mutia masuk di uang 1.000 menggantikan Patimura, padahal gue tuh udah dipesan sama teman-teman di Ambon itu nggak boleh diganti, ya, karena gue dulu waktu itu tim perumus dari 2016 waktu ke Ambon 2013, jadi nggak tahu ternyata. Memang ada satu kondisi di mana harus gantian, ya nggak boleh terus-terusan. Nah jadi uangnya harus bagi-bagi ya. Jadi si pahlawan kayak Cut Mutia itu, loh, kenapa Cut Mutia ini kelihatan rambutnya? Kenapa nggak pakai kerudung? Wah, ada yang politik identitas lagi di situ. Yang protes adalah orang-orang yang katanya beragama Islam dengan sangat taat gitu ya. Lah orang Acehnya aja nggak protes. Bener, keluarganya aja Cut Mutia, keluarga besarnya itu. Ya emang dulu orang Aceh nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab seperti yang sekarang kayak dari Arab itu, budaya Arab itu nggak ada di Aceh itu. Itu bukan kita ya. Ya, jadi setelah syariat Islam itu kan baru diberlakukan belum lama setelah tsunami kan. Jadi saya punya teman di Aceh tahun 80-an, rok pendek kok cewek-cewek. Ya artinya zaman dulu orang Aceh sangat demikian gitu, lebih terbuka ya. Lebih terbuka ya karena politik kemudian diberlakukan secara politik syariat Islam, maka hari ini semuanya wajib berkerudung, berjilbab gitu ya. Gitu. Nah, saya juga punya teman sebenarnya yang orang Aceh, kalau kalau dia ingin membuka kerudungnya dia harus keluar dari Aceh dulu. Ya. Kasihan sih sebenarnya ya. Ya, mungkin juga pernah mendengar itu ya, cerita itu. Iya, Pak. Kebetulan papiku sempat di Aceh tuh 2 tahun. Jadi teman-teman, kalau teman-teman orang Aceh itu kalau ingin berpakaian seperti perempuan biasa yang tidak berjilbab gitu ya, dia harus keluar ke Singapura, kalau nggak ke Jakarta kemana. Dan begitupun kalau mau nonton dan seterusnya gitu ya. Ya sebenarnya masing-masing daerah punya peraturan, punya kebijakan, punya peraturan masing-masing ya. Syariat Islam diberlakukan di Aceh dan itu kan belum lama gitu ya. Artinya ketika menyangkut soal pahlawan Cut Mutia, kenapa tidak berkerudung, itu bukan protesnya dari orang Aceh, ya, itu protesnya dari orang luar yang tidak paham soal sejarah gitu. Padahal memang seperti Cut Nyadin juga dia tidak berkerudung, ya, dia mungkin hanya menggunakan penutup kepala begitu saja, tapi tidak berjilbab seperti yang menggunakan sekarang gitu ya, seperti itu. Menurut Kang Asep, kalau melihat Indonesia saat ini, kita melihat 78 tahun yang lalu ya gitu, dari kita merdeka. Kita mengalami kemajuan pasti ada gitu. Tapi menurut Kang Asep kalau melihat gitu ya you know history better lah daripada gue gitu. Kemunduran apa di Indonesia ini yang Kang Asep lihat? Kalau kita lihat historically ya gitu. Yang pasti sih banyak kemunduran di alam bawah sadar ya, pemikiran tentang kebangsaan. Ya, jadi awal tahun ini 2023 gue tuh baru selesai pendidikan di Lemhanas. Jadi ada persoalan kebangsaan yang sangat kritis ya, saat ini yang itu membahayakan gitu ya. Jadi visi tentang bangsa, tentang negara, tentang Indonesia ini semakin lama-lama semakin memudar seiring dengan mereka tidak memahaminya lagi sejarah gitu. Ya, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika ya.
dan Indonesia ini tidak lagi dipahami dengan baik gitu ya. Jadi semakin terdistract ya dengan kepentingan politik, dengan kepentingan masing-masing, sehingga dia ya mendahulukan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Jadi kebersamaan atas nama Indonesia ini semakin berkurang. Kalau dulu kebersamaan untuk Indonesia tuh didahulukan nomor 1 gitu ya, karena cita-citanya Indonesia merdeka gitu. Jadi para pendahulu kita, para pejuang itu satu tujuan. Betul. Ya. Kalau sekarang ada mungkin, goal. Ya goalsnya udah beda-beda sekarang. Nah makanya ya jangan lu hadir hanya jadi beban negara dan masyarakat gitu. Jangan jadi sampah gitu judulnya. Lu mesti punya kontribusi buat bangsa. Lu mesti berprestasi, mungkin agak berat, tapi lu punya kontribusi lah setidaknya. Lu punya aksi yang lu tidak buang sampah sembarangan gitu. Minimal karena, ini buat para caleg ya. Ya buat para caleg, ya buat siapapun lah gitu. Jadi lu satu pemuda, tapi lu satu kontribusi di bidang masing-masing. Makanya kontribusi kita tuh dengan karya dan prestasi kita masing-masing di bidang kita masing-masing.